Halo teman-teman, balik lagi di Nafkah Digital. Kali ini gue akan ngebahas tentang sulit dan mudahnya bikin akun di T-Public ya. Bikin akun tuh termasuk dalam setelah kita membuat akun kita menjadi artisan atau apprentice atau bahkan pending ya. Jadi di sini gue akan ngejelasin secara teknis, tapi tidak secara teknis secara sepenuhnya gitu ya. Karena gue akan ngejelasin tentang hal ini berdasarkan pengalaman gue yang mungkin udah 3 tahun atau kurang lebih 4 tahun di T-Public ya. Jadi gue ngejelasin ini tentang pengalaman, berdasarkan pengalaman, bukan berarti gue tahu seluk-beluknya T-Public, sangat-sangat tahu gitu, enggak. Tapi ini berdasarkan pengalaman gue. Jadi ada gambar yang gue tampilkan ke kalian di sini. Ini adalah ilustrasi bagaimana kalian menyikapi tentang, karena gue pernah baca komen juga ya. Jadi ada teman-teman yang bilang, waduh susah bang bikin akun di T-Public, susah jadi artisan gitu. Tapi gilirannya mudah kayaknya nggak ada deh yang komennya. Jadi kalau lagi mudah kayaknya nggak ada tuh yang komen-komen. Jadi kalau pas susah aja gitu ya. Nah, jadi ilustrasinya begini. Ini mudah-mudahan teman-teman setelah nonton ini akan memiliki sikap yang lebih santai gitu ya menghadapi fluktuasi ini. Jadi seperti yang sering gue bilang di video sebelumnya, teman-teman, bahwa T-Public ini mempunyai kurator manual gitu ya. Jadi mereka itu memang memakai kurator orang asli gitu ya, yang menentukan apakah akun kalian itu akan dijadikan artisan ataukah jadi apprentice, apakah akun itu layak untuk dibinasakan gitu atau di banned gitu, di violation gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah gelombangnya. Jadi gelombang ini akan gua kasih nama kurasi. Si kurasi ini akan naik, akan turun, terus naik lagi, turun lagi begitu ya kira-kira ya. Nah, jadi untuk parameter yang di atas itu akan gua sebut dengan ketat dan yang di bawah adalah longgar. Jadi kurasi ini ketika mereka lagi tinggi itu artinya lagi ketat, dan yang longgar itu ke bawah itu artinya longgar gitu. Nah, indikasi yang begini itu kita nggak bisa prediksi juga. Artinya selama ini gue juga memanfaatkan komunitas ya, artinya gue punya teman-teman yang bergerak di T-Public juga gitu, yang memang cari uang di T-Public juga, itu saling memberikan informasi dengan cara mungkin ngasih tahu atau dengan keluhan. Misalnya mereka bilang, oh lagi susah nih bikin T-Public gitu, bikin akun T-Public, ya itu berarti sedang ketat kurasinya gitu ya. Jadi si T-Public ini kan udah sering gue bilang juga bahwa memang diatur gitu ya jumlahnya segala macam gitu ya di T-Public itu. Jadi kalau misalnya teman-teman cari desain tentang misalnya banana misalnya ya teman-teman. Nah, di sini akan tampil desain-desain yang berhubungan dengan banana secara query dan juga SEO-nya. Nah, kalian ke bawah aja, kalian bisa lihat di sini halamannya cuman mentok sampai 50 halaman doang. Artinya, nggak semua desain itu ditampilkan di sini. Memang ada seleksi di situ berarti gitu ya. Antara akun artisan yang memang kalau dicari nongol sama akun apprentice yang nggak nongol itu ditentukan juga oleh kurator. Nah, baik lagi ke sini. Di saat kalian sedang bikin akun, biasanya nggak lama itu paling berapa jam atau mungkin hitungan hari itu akan susah sekali, bahkan kena violation ya dengan desain-desain yang baru-baru gitu ya. Di area-area ini kalau misalnya kalian bikin akun yang serius banget, bikin akun satu biji gitu ya, satu satu akun tapi kayaknya serius banget bikin ada foto profil segala macam gitu ya, kalian akan menemukan masa-masa di mana kurasi itu sangat ketat, kalian akan sulit untuk bikin akun ya, jadi akan cepat gampang terkena ban gitu ya. Nah, ada juga masanya sedang longgar gitu ya. Jadi sebenarnya nggak banyak video ini gua ngasih tahu ke kalian, cuman sharing pengalaman doang bahwa memang ada masa-masa seperti ini. Tapi biasanya masa-masa ketat ini nggak lebih dari 2 bulan biasanya, atau bahkan cuman 1 bulan itu ketat banget. Jadi agak sulit untuk bikin akun. Kalian jangan putus asa, maksudnya ketika kalian bikin akun di public seketika itu juga violation, itu artinya memang memang lagi ketat aja gitu. Bisa jadi dengan cara-cara kalian yang biasa kalian pakai mungkin harus ada pembaruan, misalnya yang biasanya nggak pakai VPN gitu ya. Setelah pakai VPN masih mati juga, coba desainnya dicek dulu kena copyrightnya gitu ya, atau banyak hal lainnya. Pokoknya udah banyak gua jelasin juga di video-video sebelumnya kalau kalian merhatiin sih ya. Jadi menurut gua di masa-masa ketat seperti ini kalian bisa manfaatkan untuk ngumpulin desain dulu gitu ya. Kalau dirasa bikin akun terus violation,
bikin lagi, valuation lagi, ketiga valuation lagi. Mending kalian manfaatin dulu waktunya untuk bikin desain. Kumpulin desain sebanyak-banyaknya. Banyak itu ukurannya bukan belasan ya, tapi puluhan. Kalau bisa kalian bikin desain yang puluhan banyak gitu, terus setelah nanti ada masa longgar ya, langsung dihajar gitu. Mungkin ada penjelasan lanjut soal gimana sih cara bikin akun yang lebih efektif dan pasti jadi artisan itu. Selama gua di T-Public ini, gua nggak pernah nemu cara yang pasti kalau boleh jujur ya. Karena memang bener-bener sangat-sangat fluktuatif di T-Public ini, nggak bisa ditebak gitu ya. Tapi kenapa gue masih ngerjain karena memang masih menghasilkan gitu ya T-Public ini gitu ya. Nah kira-kira gitu. Itu gue nggak tahu ini video ini jadi kabar baik atau kabar buruk buat teman-teman. Tapi mudah-mudahan sedikit berguna. Ini sharing pengalaman aja ya. Mudah-mudahan kalian sedikit tertolong secara mental lah gitu ya. Jadi nggak terlalu berpikir aneh-aneh, meragukan soal rezeki dan lain-lain ya. Jadi gitu teman-teman. Kurang lebihnya bisa diskusi di kolom komentar. Gue agak jarang-jarang balas komentar sekarang karena udah jarang banget buka YouTube ya. Jadi ya gitulah teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.